Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismail Kartika Sari dari kelas 1B dengan NIM P272420248080. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asam lemak dan lipida. Yang pertama, pengertian asam lemak dan lipid. Asam lemak merupakan rantai hidrokarbon yang memiliki gugus karboksil pada ujungnya. Sedangkan lipid adalah kelompok senyawa organik yang mencakup lemak, minyak, lilin, dan steroid. Lipid umumnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Lipid atau lemak merupakan biomolekul yang sangat penting dalam kebutuhan makanan kita. Zat ini adalah bentuk tersier dari gliserol yang disebut dengan gliserida atau lebih tepatnya disebut dengan trigliserida. Trigliserida merupakan hasil kondensasi dari satu molekul gliserol dengan 3 molekul asam lemak. Yang selanjutnya ada penggolongan asam lemak dan lipid. Yang pertama, asam lemak jenuh, yaitu asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkat pada rantai karbonnya. Contohnya asam palmitat dan asam stearat. Yang kedua, ada asam lemak tak jenuh, yaitu asam lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkat pada rantai karbonnya. Contoh asam oleat dan asam linoleat. Yang terakhir ada lipid lainnya, yaitu lilin, steroid, fosfolipid, dan glikolipid. Yang selanjutnya ada manfaat asam lemak dan lipid bagi tubuh. Yang pertama, pembentukan membran sel. Lipid, khususnya fosfolipid, membentuk struktur membran sel yang mengatur pertukaran zat. Yang kedua, sebagai sumber energi. Asam lemak merupakan sumber energi utama bagi tubuh, dilepaskan saat tubuh membutuhkannya. Yang ketiga, produksi beberapa hormon. Beberapa hormon penting seperti hormon seks dan kortisol dibuat dari kolesterol yang merupakan jenis lipid. Yang selanjutnya, sumber asam lemak dan lipid. Asam lemak dan lipid dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik dari makanan hewani maupun nabati. Yang pertama, ikan. Ikan berlemak seperti salmon dan tuna kaya akan asam lemak omega 3. Yang kedua, alpukat. Alpukat merupakan sumber asam lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk jantung. Yang ketiga, kacang-kacangan, seperti kacang almond, walnut, dan kacang mete, merupakan sumber asam lemak tak jenuh ganda yang sehat. Yang ketiga, ada minyak zaitun. Minyak zaitun mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk kesehatan jantung. Berikutnya, sifat fisika lemak atau lipid. Yang pertama, licin. Lemak bila teraba dengan jari terasa licin. Yang kedua, ringan dari air. Yang ketiga, menimbulkan titik transparan pada kertas. Yang keempat, tidak larut dalam air. Larut dalam pelarut organik seperti alkohol, ether, kloroform, dan benzen. Yang berikutnya, sifat kimia lemak atau lipid. Yang pertama, dapat terhidrolisis. Yang kedua, dapat mengalami reaksi penyabunan. Yang ketiga, hidrogenasi, yaitu minyak tumbuhan yang cair dapat berubah menjadi lemak padat dengan jalan hidrogenasi. Yang keempat, adisi iodium dan pembentukan acrolein. Cara identifikasi asam lemak dan lipid dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, reaksi saponifikasi. Lipid direaksikan dengan basa kuat untuk menghasilkan sabun dan gliserol. Yang kedua, kromatografi. Metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan larutan dan daya serap. Yang ketiga, spektroskopi, yaitu metode analisis yang menggunakan spektrum elektromagnetik untuk mengidentifikasi senyawa organik. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.